Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Mediana Henderi Kakut. Kali ini saya akan memberikan penjelasan atau sedikit informasi mengenai coding Python. Nah, buat teman-teman yang juga masih pemula dan baru belajar, yuk kita sama-sama belajar dan pahami apa sih arti dari setiap baris kode pada Python. Nah, karena kita masih pemula dan ini juga targetnya adalah untuk pemula, karena saya juga pemula, maka coding-coding yang akan saya jelaskan ini adalah coding-coding dasar, tapi akan sangat dibutuhkan nanti ketika kita udah masuk ke level yang lebih serius. Oke, biasanya kalau belajar soal coding itu saya selalu pakai salah satu website, satu-satunya website itu namanya W3 School, teman-teman. Nah, teman-teman bisa nyalakan laptop atau komputernya, terus buka Google Chrome atau mesin pencari lainnya, kita cari di situ W3 School. W3 School. Nah, kita klik yang paling atas. Nah, W3 School itu adalah salah satu website favorit saya buat belajar, karena di dalam W3 School itu lengkap banget, teman-teman bisa lihat ada HTML, CSS, JavaScript, SQL, Python, Java, PHP, dan masih banyak lagi. Semuanya ada di sini, ada penjelasannya juga, walaupun kadang kurang eksplisit dan kurang rinci. Nah, kita bisa buka, klik yang Python. Nah, pada hari ini itu saya akan fokus pada Python list. Teman-teman bisa cari Python list. Python list. Nah, dalam Python list ini juga ada banyak submaterinya, tapi yang akan saya bahas hari ini yaitu tentang loop list. Loop list. Oke. Python loop. Kita tahu kalau loop itu perulangan ya. Jadi kita akan bahas soal perulangan. Apa sih dan bagaimana sih caranya buat perulangan di dalam Python. Ini ada contoh example-nya. Di sini kita diminta untuk cetak semua item di dalam list satu persatu. Kita coba try it yourself. Dan nah, ini kelebihannya W3 School. Mereka udah menyiapkan lembar kerja ya, teman-teman. Jadi codingnya itu bisa langsung kita coba sendiri. Bahkan kalau kita mau coba rekayasa pun bisa. Nah, saya akan jelaskan dulu arti dari 3 baris kode ini. Yang pertama, kita punya kode dislist. Dislist sama dengan apple, banana, cherry. Nah, dislist ini adalah sebuah list, sebuah deklarasi list yang di dalamnya itu menyimpan 3 elemen. Ada elemen apple, banana, cherry, dan ketiga-tiganya ini merupakan tipe data string. Nah, dari mana sih bisa tahu kalau tiga-tiganya ini tipe data string? Itu kita lihat dari tanda petik 2 nih, teman-teman. Setiap elemennya itu diapit oleh tanda petik 2. Terus di baris kedua kita punya perintah for x in this list. Nah, for ini adalah salah satu perulangannya. Terus x itu adalah variabel yang akan menampung setiap elemen di dalam list. This list ini, setiap elemen yang ada di dalam this list ini akan ditampung di dalam variabel x. Lalu kemudian akan kita gunakan perintah print x untuk mencetak hasilnya. Jadi ketiga elemen yang ada dalam this list ini akan dicetak menurun ke bawah dari apple, banana, dan cherry. Jadi satu persatu elemennya itu akan disimpan di dalam variabel x. Nah, itu tadi tentang looping. Sekarang kita bahas tentang list comprehension. Oke. List comprehension. Nah, ini kita punya example lagi di sini. Kita try it yourself. Oke. Sama seperti sebelumnya, teman-teman, bahwa di awal ini kita punya deklarasi list. Nah, cuman bedanya elemen di dalam list fruits ini ada 5, lebih banyak dari yang sebelumnya. Kita punya apple, banana, cherry, kiwi, dan mango. Dan lagi-lagi kelima-limanya ini merupakan tipe data string. Terus di bawahnya kita juga deklarasi sebuah list baru. Nah, list ini belum berisi apapun. Kita lihat ya bahwa di dalam kurungnya ini masih kosong, belum ada apapun. Ya. Terus yang berikutnya kita punya perulangan for x in fruits. Nah, sama seperti sebelumnya bahwa x ini akan menampung elemen yang ada pada fruits ya. Ini di for x in fruits. For ini adalah perulangannya. Jadi setiap elemen akan ditampung satu persatu. Lalu, nah, yang beda di sini adalah kita punya yang namanya kondisi, yaitu kita menggunakan if. Jika a in x, akhirnya kita mengecek apakah string a berada di dalam x. New list append x. Setelah itu kita cek dan kita pindahkan variabel elemen yang ada di dalam variabel x ke dalam
new list. New list itu apa sih? New list itu adalah deklarasi list yang sudah kita deklarasikan tadi di atas, listnya yang masih kosong. Nah, jadi kita minta supaya variabel yang tadi dari fruits dipindahkan ke X, dipindahkanlah ke new list. Lalu kita print new list. Nah, di sini hasilnya adalah apple, banana, mango. Nah, kenapa sih kan tadi fruits kita punya 5 elemen, kenapa yang ditampilkan di new list cuma 3? Karena hanya 3 ini yang memenuhi kondisi di sini, dimana kita mengecek mana nih di antara kelima-lima ini yang memiliki string A di dalam X. Nah, yang memiliki string A di sini cuma apple, banana, dan mango. Cherry dan kiwi tidak memiliki string A. Kita lihat ya, cherry itu tidak ada huruf A di sini dan kiwi pun sama. Nah, itu penjelasan tentang coding berikut. Lalu kita pindah ke materi selanjutnya, itu tentang sort list. Nah, sort list alphanumeric. Oke. Ini kita punya 3 baris kode di sini. Kita try it yourself. Nah, kita punya 3 baris kode. This list sama dengan, lagi-lagi ada deklarasi list ya teman-teman, harus ada deklarasi list karena ini materi tentang list. Lalu di dalamnya ini kita punya 5 elemen. Ada orange, mango, kiwi, pineapple, banana yang bertipe data string. Lalu di sini baris kedua kita punya perintah thislist.sort. Oke. Thislist.sort ini artinya kita minta supaya elemen yang ada di dalam thislist ini diurutkan. Lalu kita minta di print. Nah, diurutkannya kita lihat di hasilnya bahwa ada banana, kiwi, mango, dan pineapple. Kalau kita lihat dari hasilnya bahwa setiap elemen yang tadi sebelumnya belum diurutkan itu dimulai dari orange, kemudian setelah diurutkan dimulai dari banana. Berarti dia mengecek dan melihat huruf depan dari elemen tersebut, dimana B itu adalah huruf yang lebih awal ada di abjad daripada huruf-huruf di dalam elemen yang lain. Diikuti dari banana dengan B, kiwi, mango, orange, dan pineapple. Nah, itu tentang thislist ya, thislist sort, tentang sort. Kita pindah lagi. Kita pakai copy list. Nah, kalau dengar kata copy itu saya yakin bahwa teman-teman sudah sangat familiar ya. Copy itu apa sih? Kita akan menyalin elemen dari sebuah list ke list yang lain. Kita coba try it yourself. Nah, kita punya 3 baris kode. Di yang awal kita deklarasi dulu nih, ada list dengan nama thislist. Nah, dalam thislist ini kita punya apple, banana, cherry yang bertipe data string. Terus yang kedua kita punya mylist sama dengan nama mylist ini adalah list baru. List baru ini harus sama dengan thislist. Terus dot copy, artinya kita mengcopy elemen yang ada dalam thislist dan dimasukkan ke dalam mylist. Karena mylist dan thislist itu sama. Nah, terus kita tampilkan print mylist. Lalu yang muncul di sini apple, banana, cherry sama persis dengan elemen yang ada di dalam list. Oke, ini simple ya teman-teman tentang copy. Ini simple dan sangat mudah dipahami. Lalu kita pindah tentang join list. Oke, join list. Nah, ini join list. Kita coba, kalau kita dengar kata join itu biasanya gabung ya. Kalau kita dengar simplitas join yuk, itu artinya gabung yuk gitu. Jadi sama seperti yang saya bilang bahwa untuk materi join list ini adalah kita menggabungkan elemen dari satu list dengan list yang lainnya. Teman-teman lihat bahwa kita punya 2 deklarasi list di sini. List 1 itu menampung sebuah elemen, menampung 3 elemen dengan tipe data string. Lalu list 2 ini menampung 3 elemen dengan tipe data integer. Teman-teman bisa lihat ya perbedaannya, yang string itu diapit oleh tanda petik, sedangkan yang integer itu tidak diapit oleh tanda petik. Kita tahu bahwa integer itu adalah tipe data untuk bilangan bulat. Terus di bawah, nah ini prosesnya teman-teman, proses penggabungannya ada di sini. List 3 artinya sebuah list dengan nama list 3 itu harus sama dengan list 1 yang berisi A, B, C ditambah dengan list 2 yang berisi 1, 2, 3. Kemudian kita minta untuk print list 3. Nah, kalau udah di print, kita tahu bahwa list 3 itu adalah list 1 ditambah list 2. Berarti ketika kita minta untuk print list 3, hasilnya adalah penggabungan antara elemen di list 1 yaitu A, B, C dengan elemen di list 2 yaitu 1, 2, 3. Nah, ini simple banget ya teman-teman tentang penggabungan list. Kita punya operator penjumlahan di sini untuk menggabungkan 2 list. Oke, kita lanjut.
Nah, sekarang kita akan masuk ke materi dan pembahasan selanjutnya, yaitu tentang method list atau metode di dalam list. Nah, di sini kita punya beberapa daftar ya, metode list, method list. Akan saya coba untuk menjelaskan satu persatu. Yang pertama kita punya append. Append ini berfungsi untuk menambahkan elemen di akhir daftar. Nah, tadi sudah kita coba ya teman-teman untuk menggunakan append untuk menambahkan elemen di akhir daftar. Terus kita punya clear. Clear ini untuk menghapus semua elemen dari daftar. Lalu ada copy. Nah, copy ini juga tadi sudah kita coba dalam coding kita ya teman-teman, untuk mengembalikan salinan dari daftar. Jadi copy ini juga bisa digunakan untuk menyalin elemen di dalam satu daftar ke daftar lain. Lalu kita punya count. Count ini untuk mengembalikan jumlah elemen dengan nilai tertentu. Jadi count ini berfungsi mengembalikan jumlah elemen dengan nilai tertentu. Lalu kita punya extend. Nah, extend ini untuk menambahkan elemen dari daftar lain ke akhir daftar saat ini. Jadi kalau kita punya satu daftar saat ini, terus kita mau menambahkan elemen yang ada di daftar lain ke akhir dari daftar yang kita punya, itu kita pakai extend. Lalu berikutnya kita punya index. Index itu untuk mengembalikan indeks dari elemen pertama yang memiliki nilai tertentu. Terus kita punya insert. Insert ini untuk menambahkan elemen pada posisi yang ditentukan. Jadi kalau kita punya satu list dengan elemen bla bla bla, kita ingin menambahkan satu elemen pada posisi tertentu, itu kita pakai insert. Lalu kita punya pop. Pop ini untuk menghapus elemen pada posisi yang ditentukan. Kalau tadi di atas kita punya clear. Clear itu untuk menghapus semua elemen di dalam list. Kalau pop itu untuk menghapus elemen pada posisi yang ditentukan. Lalu remove itu untuk menghapus elemen dengan nilai tertentu. Selanjutnya kita punya reverse. Reverse itu membalikkan urutan daftar. Nah, kalau kita punya satu daftar dengan urutan bla bla bla, lalu ingin kita balikan, itu kita pakai reverse. Lalu kita punya sort untuk mengurutkan daftar. Nah, sort ini juga tadi sudah kita coba dalam coding kita ya, untuk mengurutkan daftar. Tadi kita menggunakan sort gitu, dan dimulai dari yang terkecil sampai terbesar, itu fungsi dari sort. Jadi ini penjelasan singkat tentang beberapa metode yang terdapat dalam list. Teman-teman bisa pelajari sendiri lebih lanjut. Sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih karena sudah menyaksikan, dan mohon maaf kalau ada salah kata atau penyebutan dan lain sebagainya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Dadah.